Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Jamiatul Muslimin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kembali kita mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan kembali oleh Ustaz Junaidi SHIM. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, bahwa tadi malam kita sudah mencoba untuk menjelaskan tentang salah satu fungsi Al-Quran adalah Al-Hidayah atau Huda, yang artinya adalah bimbingan atau petunjuk. Bimbingan atau petunjuk bisa saja kepada manusia secara umum yang belum memiliki agama, ataupun orang yang sudah beragama, khususnya yang beragama Islam. Tapi perlu kita tegaskan bahwa petunjuk itu atau al-hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi kita sebagai manusia ini tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Kalaupun sebagai sebab, itu hanya kehendak Allah. Hidayah itu bisa datang secara internal, hadir di dalam diri secara tiba-tiba, atau tiba-tiba bergetar ketika mendengarkan salah satu ayat Al-Quran, atau bukan karena mendengar, karena membaca. Orang-orang barat itu banyak masuk Islam karena mereka membaca. Salah satunya ada yang masuk Islam karena membahas wudhu. Kenapa wudhu dalam Islam itu teratur? Akhirnya masuk Islam. Atau gara-gara mengkaji tentang jenazah Fir'aun. Fir'aun ini mati karena apa? Apakah karena dia tenggelam di dalam Laut Merah? Lemas dia? Dan menurut mereka tidak mungkin Fir'aun itu mati karena tenggelam lemas. Sebab Fir'aun itu Tuhan. Yang kedua, Fir'aun itu tak pernah sakit. Yang ketiga, Fir'aun itu tinggi, kekar dan kuat. Tidak mungkin. Maka Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat global. Setelah mereka meneliti, ternyata matinya Fir'aun itu karena tersedak oleh air laut. Lalu masuk Islam. Jadi orang-orang luar sana belajar Quran itu bukan macam kita, mencari perbedaan-perbedaan pendapat lalu mengadu-ngadu, tidak. Mereka mencari dari sisi sainsnya. Nah, kita sambung terkait dengan di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Mengapa setiap kita sholat kita selalu mengulang kata ihdinas siratal mustaqim? Seperti yang saya sebutkan tadi malam, bahwa ada salah satu pendeta Junaidi yang mengatakan umat Islam itu umat yang selalu tersesat. Karena apa? Karena setiap mereka sholat pasti mereka minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya sebelumnya mereka sesat. Nah, itu logika orang untuk menjatuhkan kita. Jadi kalau kita tak belajar, kita akan kena. Sampai mereka ada juga mengatakan begini, apa hebatnya Muhammad? Dalam Al-Quran tak banyak disebutkan namanya. Itu kalau sempat nanti Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang tidak seagama dengan kita, lalu mencoba untuk mengorek-ngorek itu, apa hebatnya Muhammad itu?
Cobalah kalian baca di dalam Al-Quran. Berapa kali Nabi Muhammad itu namanya disebut? Namanya tak sampai 4 kali. Yang saya tahu sebutannya ada Ahmad, ada Muhammad. Sementara Nabi Isa itu diulang-ulang sampai 25 kali. Nama Nabi Isa itu disebut sampai 25 kali. Jadi lebih hebat Nabi kami itu daripada Nabi kalian. Artinya man ahabba syai'an fa aksara zikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia banyak menyebutnya. Jadi yang dicintai itu adalah Isa karena banyak disebut namanya dalam Quran. Sementara Muhammad tak banyak. Nah, kalaulah sempat ini dilontarkan ke kita, kalau iman kita lemah, kita akan ragu. Walaupun rasanya tidak mungkinlah orang Tumbilahan ini ragu. Seperti yang saya sebutkan tadi malam, bahwa jangan-jangan pendeta Junaidi itu orang Banjar. Itu ada yang tersinggung. Apakah pendeta Junaidi itu orang Melayu? Bisa jadi, karena di Kalimantan itu ada Melayu, Dayak, ada Banjar. Pernah saya menyebut ada orang Melayu menjadi pendeta yang sekarang sedang berada di wilayah Kepri, pernah tinggal di wilayah Mandah. Bayangkan Pak, begitu jadi hidayah ini memang kalau kita tidak pandai menjaganya, dia akan hilang dan lenyap dari hati kita. Nah, itulah sebabnya kata ihdinas siratal mustaqim berulang-ulang dalam rangka untuk mengunci hati kita dan meminta kepada Allah agar hidayah itu tetap bertambah, paling tidak stabil, tidak kemana-mana. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam. Tapi kalau tidak pandai merawatnya, dia juga akan menjadi masalah ketika tak bisa kita rawat. Nah, jadi kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim itu adalah at-taufiq. At-taufiq itu artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan dengan kehendak Allah itu sama. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan dengan kehendak Allah sama. Kita berniat untuk mengerjakan sholat subuh, lalu Allah wujudkan bahwa kita pagi hari ini sholat subuh, maka itu yang disebut dengan taufik. Nah, kata ihdinas siratal mustaqim maknanya rawatlah ya Allah, bimbinglah ya Allah, istiqamahkanlah ya Allah hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Siratal mustaqim itu dibaca dengan 3 bacaan. Jadi kalau dalam bab tafsir itu kita membaca, dia akan menjelaskan begini cara baca ulama ini, begini mayoritas ulama ini, dan ada juga yang membaca seperti ini. Termasuklah kata siratal mustaqim itu pertama dibaca dengan shad. Maknanya itu mayoritas, kebanyakan para ulama membacanya dengan shad. Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Saking hebatnya kadang-kadang saya dengar ada imam yang baca ihdinas siratal mustaqim. To-nya juga besar. Karena ada apa namanya? Ihdinas sirata, to itu kan besar tebal itu huruf to. Tapi karena terikut akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, sampai hari ini kalau saya berimam dengan yang bersangkutan tetap begitu. Awak nak ingatkan segan gitu. Maklumlah awak ini kan umur ilmunya masih baru. Nanti diingat-ingatkan salah. Akhirnya jadi masalah. Nah, jadi satu dengan shad. Yang kedua dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Nah, saya menyampaikan ini supaya tidak menyalahkan orang. Ya, karena ngapalah Ustaz itu pakai sin bacanya. Entah Ustaz itu tahu atau tidak, tapi ada dalam bacaan. Pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga pakai zai. Ihdinas
Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada 3 bacaan oleh ahli tafsir ketika melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam bacaan-bacaan tafsir itu sendiri, dan itu bersumber dari salah satu suku bangsa yang ada di Arab. Jadi tidak bacaan sembarangan gitu. Jadi boleh shad, boleh sin, boleh zai. Tapi yang mayoritas adalah pakai huruf shad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka hidayah perlu kita rawat. Cara merawatnya adalah setiap 5 waktu dengan membaca Al-Fatihah, kita selalu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Oh iyalah, tahulah saya kalau gitu. Cukuplah. Hah? Cukuplah tu dah. Sudah ada bunyi lancing. Saya tambahlah sedikit. Oh, itu tanda apa namanya? Tanda apa namanya? 10 menit menjelang sahur. Tanda imsak ini. Imsak saya bicara. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita jumpa kalimat Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ayat Quran. Kalau ayat Quran dibaca mendapatkan pahala. Jadi orang, mohon maaf sebagai tambahan saja, membaca dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum. Ada yang membaca wa akhiru da'wana. Nah, itu yang membaca itu saya harap tahu gitu. Kenapa dia mengubah menjadi na? Kenapa tetap bertahan dengan hum? Kalau mengubah wa akhiru da'wana itu sudah bahasa yang bersangkutan, bukan bahasa Quran. Artinya tidak mendapatkan nilai pahala. Tapi kalau dia tetap meneruskan dengan kalimat wa akhiru da'wahum anil, jangan anil. Ada pula kita jumpa karena sering membaca terdengar pula anil ham. Kalau anil ham dilillah, bukan dulillah. Ini anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kalimat-kalimat begitu kadang-kadang perlu juga kita perhatikan. Nah, kita kembali kepada alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami lihada, karena surga ini. Jadi kita masuk surga atas bimbingan Allah dalam bentuk hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna, kita ini tidak ada apa-apa, kata Al-Quran, linahtadiya laula, kita ini tidak ada apa-apa, bukan apa-apa kalau tidak diberikan petunjuk kepada kita, laula an hadanallah. Laula an hadanallah, kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan adalah dalam lingkup hidayah sebagai fungsi dari Al-Quran. Dan hidayah itu sekali lagi bisa datang tiba-tiba, bisa datang kita cari, maka ada hidayah aktif namanya. Setiap Ramadan kita datang terus ke masjid, itu lagi sedang mencari hidayah untuk mendapatkan pengampunan, aktif namanya. Ada juga hidayah pasif, malas puasa tiba-tiba tahun ini puasa, malas sholat jadi rajin sholat, itu hidayah pasif. Allah curahkan sedikit saja cahaya di dalam hati kita, maka dia akan menjadi terang benderang. Itulah yang disebut dengan Rabbana atmim nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya hati kami, cahaya yang ada di dalam diri kami. Nah, kita sebenarnya hanya menginginkan bagaimana agak sedikit saja Allah itu menyentuh hati kita, sehingga dia menjadi cahaya yang terang benderang. Baru satu, insya Allah nanti kita lanjutkan sejauh mana fungsi Al-Quran dari sisi asy-syifa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.